Orang pun tak hamak lah nak kerja sini. Habis kontrak dia orang balik negara dia orang. Yang pelarian tu kau tanya dengan kerajaan kau sendiri. Ada ambil duit tak? Nak bela pelarian ni daripada mereka syarikat. Tanya dia orang. Jangan kau nak marah-marah semua benda, kau nak marah, kau nak cakap warga asing ni tak, warga asing. Kali ini guys saya ingin mereaksi satu video milik dari Info Wibisana ya, Info Wibisana, nanti dikunjungi guys ya channelnya. Abang ini akan membahas seperti apa sebenarnya kondisi negara kita, bangsa Indonesia ini. Seperti apa bangsa ini, kayakah atau miskinkah? Biar kita kasih paham nih sama orang-orang Malaysia, seperti apa nih sebenarnya kondisi negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Hai teman-teman semuanya. Banyak tenaga kerja kita yang pergi ke luar negeri, menjadi bahan olokan oleh negara tetangga kita. Ya, saya nggak usah sebut tuh nama negaranya. Teman-teman pasti semua mayoritas sudah tahu negara mana. Udah Lantas, seberapa miskin kita ini sebenarnya? Apa sebenarnya potensi yang kita miliki? Sehingga negara semiskin kita ini diramal oleh lembaga internasional seperti Asian Development Bank dan PricewaterhouseCoopers sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Menurut data Indonesia ID, pada akhir Desember 2022, jumlah keseluruhan TKI yang bekerja di luar negeri sebesar 3,37 juta orang, atau sekitar 1,3% hingga 1,4% dari jumlah penduduk kita. Sedangkan, menurut Kementerian Sumber Daya Manusia, KSM Malaysia, Visiva Kumar, ada sekitar 1.860.000 rakyat Malaysia yang bekerja di luar negeri. Banyak juga, di mana angka itu menunjukkan lebih dari 5% penduduk Malaysia yang berjumlah 33,4 juta dan 1.130.000 dari jumlah itu berada di Singapura saat ini. Ternyata ya guys ya. Banyak juga ternyata orang-orang Malaysia itu yang bekerja ya. Bahkan sama-sama kita dengar itu 1.840.000-an orang. 5% dari jumlah penduduknya mereka tuh. Kalau kita hanya sekitar 3 juta, sekitar 1% sekian dari 278 juta. Itu pun kita di seluruh negara ya, di dunia ya, bukan hanya di Malaysia. Kalau di Malaysia paling sekitar 1 juta berapa lah. Ya, karena sudah semakin turun. Di sini kita bisa melihat teman-teman, hanya jumlah karena penduduk kita saja yang besar, sehingga secara visibilitas itu terlihat sangat besar. Padahal, jika dilihat secara apple to apple, kalian tahu sendiri tuh jawabannya. Jadi begini bro, teman-teman semua. Dalam metode penelitian akademik, setiap data yang dikumpulkan itu pasti ada namanya kurva belt, di mana titik itulah yang sangat mempengaruhi hasil yang sesungguhnya. Menurut Bank Dunia, pengelompokan masyarakat itu berdasarkan pengeluaran dan pendapatan untuk di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Kelompok yang paling atas ada sekitar 3,1 juta atau 1,2%. Golongan ini adalah golongan orang yang kaya, seperti para pengusaha dan konglomerasi. Pastinya jika artis nih ya, kurang lebih seperti Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Inul, Agnes Mo, dan lain-lain. Meski jumlah itu hanya 1,2% teman-teman, namun secara kuantitas itu lebih dari 60% jumlah penduduk Singapura. Jika kalian pikir Raffi Ahmad itu kaya, sebenarnya Indonesia memiliki 3 juta lebih orang kaya seperti Raffi Ahmad di Indonesia bro, karena mereka tidak mengekspos diri saja. Kelompok yang kedua yaitu kelompok menengah. Jumlahnya sekitar 53,6 juta atau sekitar 20,5%. Golongan ini adalah pekerja swasta profesional, contohnya seperti manajer, IT developer, data analis, dan lain-lain. Ada juga seperti PNS, ASN, Polri yang golongan tertentu. Juga ada dokter dan para pengusaha yang menuju kelas menengah, di mana di sini ada sekitar 114,7 juta orang atau sekitar 44%. Kelompok ini seperti kelompok para buruh, karyawan swasta yang gajinya masih di bawah 6 juta. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang rentan. Di sini jumlahnya sekitar 61,6 juta atau sekitar 23,6%. Ini hampir mirip seperti kelas menengah,
namun gajinya rata-rata masih UMR atau sekitar 3 jutaan. Yang terakhir adalah golongan miskin, yaitu sekitar 28 juta atau 10,7%. Dan di sini kurva beltnya ada di kelas menuju menengah, sebanyak 114,7 juta orang. Jika berbicara potensi, kalian bisa bayangkan tuh, jumlah sebanyak itu kira-kira nih, berapa banyak uang sih yang bisa dihasilkan atau bisa dikumpulkan? Katakanlah kita ambil rata-rata lah 3 juta. Kemudian pendapatannya dikali sekitar 114,7 juta. Apa nggak sekitar 345 triliun tuh? Atau sekitar 227 miliar US dollar. Jadi, untuk setara dengan pendapatan Singapura yang PDB-nya 466 miliar US dollar per tahun, kita hanya butuh waktu sekitar 2 bulan saja. Dan itu hanya dari kelas menuju menengah saja. Sedangkan untuk Malaysia yang PDB-nya sekitar 469,62 miliar US dollar, ya kurang lebih sama bro, sekitar 2 bulan juga. Sekarang teman-teman paham kan betapa besar kekuatan negara kita sebenarnya. Makanya jangan heran jika Asian Development Bank dan PricewaterhouseCoopers memprediksi perekonomian Indonesia berada di peringkat keempat terbesar di dunia di bawah Amerika langsung pada tahun 2030. Sebagai gambarannya, betapa berpengaruhnya nih, kita ngambil contoh nggak usah terlalu jauh lah, kalangan ASEAN saja. Meski PDB per kapita kita masih rendah dibandingkan Singapura, Brunei, Thailand, dan Malaysia, namun yang saya bahas saat ini adalah kekuatan negara, bukan per kapita bro. Mohon dipahami ya, jadi kalau masih ngotot per kapita, lihat jumlah kelas menengah atas kita. Di situ ada sekitar 56,7 juta orang. Di situ semuanya orang kaya loh. Jumlah itu hampir 2 kali lipat seluruh penduduk Malaysia bro. Apalagi dibandingkan dengan Singapura, jumlah orang kaya di Indonesia itu 11 kali lipat bro dari seluruh penduduk Singapura yang hanya sekitar 5 jutaan. Jadi lucu kalau ada orang yang menggonggong nih kalau Indonesia itu negara miskin hanya berdasarkan TKI yang pergi ke luar negeri. Itu prediksi, bukan prediksi apa bahasanya guys, ecek-ecek ya, bukan. Itu Bank Dunia langsung yang prediksi kita bahwa kita akan menjadi sebuah negara maju. Bahkan ini di tahun 2030 dan puncaknya di tahun 2045 ya, kita akan menjadi satu negara maju nomor 4 di dunia. Keren ya. Jadi kita harus bersabar guys, memang guys. Dan satu lagi ya, ini pasti banyak tantangan, banyak halangan, banyak negara yang tidak suka. Makanya ada saja ya pihak-pihak lain ya, pihak-pihak yang selalu mengusik ya, selalu saja mengusik. Apa yang dikerjakan pemerintah itu selalu diusik, ada aja masalah. Sebenarnya itu bukan pihak dari dalam negeri guys ya. Saya meyakini itu banyak dari pihak luar negeri itu yang tidak ingin negara kita ini maju. Tapi saya yakin kita bisa melewati itu semua. Itu kan hanya ya orang-orang yang gampang terpengaruh ya. Dan sebentar lagi kita akan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Sebentar lagi guys. Dan yang pastinya anak cucu kita akan menjadi orang-orang hebat di mata orang-orang yang selama ini merendahkan negara kita. Terima kasih guys ya sudah menonton. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Salam sukses buat kita semua.